Namun secara kasat mata lobus paru itu bisa terlihat seperti ini. Ini gambaran dari posisi ini punya human ya, punya manusia dari posisi depan. Kemudian kita bisa lihat paru-paru sebelah kiri itu dibagi menjadi dua lobus. Itu kalau di manusia ada lobus atas atau kranial dan kaudal yang bawah. Kemudian yang kiri, yang kanan dibagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus atas, kranial, intermediate, dan kaudal. Jadi tinggal menyesuaikan posisi anatomi pada hewan. Selanjutnya ada beberapa gambar skematik dari sumber yang agak lama ini. Ini ada paru-paru kuda, dialobulasinya berdasarkan visura itu tidak sekompleks pada hewan yang lain, dia hanya dibagi dua lobus, nampaknya seperti itu. Tetapi saya katakan tadi bahwa lobulus, pembagian lobus pada paru-paru pada era terakhir ini, yaitu ditentukan berdasarkan percabangan bronkus ya di dalamnya. Kemudian pada anjing variasinya yang kanan dan kiri dia memiliki sama-sama tiga lobus. Kemudian lobus nanti dibagi, yang ini ya, di dalam lobus nanti ada lobulus lagi ya. Kemudian pada babi dia ada dua di masing-masing pada bagian paru-paru kanan dan kiri bagi dua, yaitu depan dan belakang. Kemudian pada sapi ya sedikit agak kompleks, agak banyak pembagiannya. Di paru-paru sebelah kiri dia ada 4 lobus, kemudian ada 3 lobus di paru-paru kanannya. Pada domba juga demikian, ada beberapa lobus pada sebelah kanan, sebelah kiri, 1, 2, 3, dan lobulus. Kalau untuk Anda ketahui bahwasanya pada beberapa jenis reptil itu sangat unik, misalnya pada ular, beberapa jenis ular tertentu, itu hanya satu lobus yang berkembang. Ya. Dan tentunya posisinya juga demikian. Kalau pada mamalia pada umumnya strukturnya masif seperti itu, tetapi pada ular tentunya strukturnya mengikuti panjang. Jadi bentuk paru-parunya itu kerangkanya, parenkimnya itu cukup tipis. Jadi untuk dapat mengeksplorasi paru pada golongan reptil, kalau Anda melakukan nekropsi pada ular khususnya, kita biasanya kita akan tiupkan ditiup udara gitu, kita tiupkan pada posisi trakealnya supaya kita tahu bagian parunya yang mana. Karena pada keadaan normal dia itu nampak kolaps karena struktur parenkimnya yang demikian renggang ya, renggang, sehingga untuk tahu ini bagian paru-parunya biasanya kita tiup di posisi trakea dengan konektor tertentu, kemudian kita baru tahu sampai ke belakang ini paru-parunya di daerah mana. Untuk golongan tortoise misalnya kura-kura dan penyu, dia terletak di bagian dorsal, di mana ketika kita mulai di dorsal, kemudian dari posisi anterior sampai ke posterior, di bagian dorsal itu persis di bawah karapas, itu dia merupakan struktur paru-parunya. Itu pada golongan tortoise. Dan kalau Anda melakukan nekropsi pada golongan tortoise itu, kalau nggak hati-hati itu akan hilang. Akan hilang. Kerobek, maksudnya Anda akan sulit mengetahui ternyata ini paru-paru, karena sama seperti pada golongan reptil lain, jadi ular, dia parenkimnya demikian tipis, kemudian kalau tidak sedang dalam proses ekspirasi inspirasi itu dia nampak seperti gumpalan begitu ya, struktur kayak inilah, untuk menggambarkan gampangnya itu kayak balon udara yang sedang tidak ditiup. Nah gitu ya, Kak, kolaps gitu ya. Kolaps itu paru-paru untuk golongan reptil. Kemudian dari film yang lain, misalnya dari avian, kelompok avian kelas, paru-paru ini juga dilengkapi apa yang dikenal dengan sakus air sac ya, air sac, kantong udara. Jadi waktu inhalasi, waktu udara pernafasan masuk, udara itu tidak langsung masuk ke dalam paru-paru pada golongan ayam unggas pada umumnya, tetapi dia masuk dulu ke dalam kantong udara, kemudian baru ada kompresi masuk ke dalam paru-parunya. Jadi pada golongan unggas itu ada 6 pasang, dan kemudian bahkan kantong udara itu bisa melebar pada yang bagian kranial yang depan dari golongan unggas itu, bisa masuk sampai ke dalam
ruang sumsum tulang. Ya. Jadi itu berbagai variasi paru pada objek dari seorang dokter hewan, mengingat pasiennya yang beragam. Memang nanti kita butuh waktu jam terbang untuk bisa memahami itu satu persatu. Tapi kali ini nanti seperti pada kuliah sebelumnya, mungkin komparasinya bisa banyak pada mamalia, kadang juga pada human, dan nanti kalau pada struktur tertentu memang sebagian besar akan sama. Kemudian paru-paru itu cukup kompleks ya. Kita ketahui bahwa di sana juga terdapat kelenjar limfe dan kelenjar getah bening, pembuluh limfe dan kelenjar getah bening di mediastinum dari paru-paru. Kita tahu bahwa di dalam sistem sirkulasi kita mengenal ada arteri, vena, dan pembuluh limfe. Kemudian pembuluh limfe itu sebenarnya dia dalam perjalanannya selalu bermuara pada KGB atau kelenjar getah bening yang cukup banyak terletak di sepanjang tubuh organisme ya, pada tingkat dewasa ya. Oke, kemudian urutannya kalau dari trakea, kemudian udara itu memasuki setelah dari trakea, dari laring kemarin kita sudah bicarakan, udara memasuki trake, kemudian di posisi inferior atau posterior, pada hewan posterior, itu ujung dari trakea itu akan menemukan percabangan yang kita sebut sebagai bronkus extrapulmonalis, kemudian dari masing-masing bronkus itu akan memasuki paru-paru. Oke, di dalam paru-paru, kemudian bronkus intrapulmonalis itu bercabang, membuat percabangan lagi menjadi bronkiolus. Ya, bronkiolus. Membedakan bronkus dan bronkiolus itu kalau Anda dulu belajar histologi, kalau bronkiolus itu kalau bronkus dia masih memiliki potongan dari tulang rawan hialin. Ya, nanti pada gambar histopat juga akan nampak itu. Sementara itu bedanya dengan bronkiolus, di bronkiolus sudah tidak nampak lagi gambaran tulang rawan yang menyusun struktur dindingnya. Ini gambar skematik yang biru-biru ini ya. Kemudian bronkiolus itu dibagi dua, ada bronkiolus respiratorius dan bronkiolus terminalis. Kita urut dulu dari bronkiolus terminalis selanjutnya. Jadi dari bronkus, kemudian bronkiolus. Kemudian bronkiolus itu ada bronkiolus terminalis. Nah, yang terminal itu dari bronkiolus terminalis, kemudian dia menyambung pada ductus alveolaris. Dari ductus alveolaris dia kemudian masuk ke dalam sakus. Sakus alveolaris, sakus itu bentukan seperti kantong atau kantong yang besar yang di dalamnya nanti terdapat banyak sekali alveolus. Ya, itu sakus alveolaris. Jadi seperti gambaran skematiknya persis seperti yang Anda lihat ini. Ya, ini ada yang sebelah kanan, ini gambaran yang lebih detail tentang gambar skematik yang lebih detail tentang struktur alveoli dan struktur yang sebelumnya. Oke ya, yang dari gambar ini Anda bisa tahu apa bedanya yang terminalis dan respiratorius. Bronkiolus respiratorius itu adalah cabang dari bronkus yang kemudian dia bisa langsung berhubungan dengan alveoli. Jadi di situ ada muara dari alveoli yang langsung masuk kepada bronkiolus. Itu disebut bronkiolus respiratorius. Tetapi ada lagi bronkiolus yang tidak mengandung struktur atau bagian alveoli. Dia tidak berhubungan langsung, tetapi dia menuju ke ductus, saluran yang lurus, yaitu ductus alveolaris. Dari ductus itu kemudian ada sakus alveolaris. Dari sakus kemudian ada baru alveoli yang banyak. Nah, alveoli inilah yang bagian paling ujung dari sistem respirasi di paru-paru. Dia dibentuk oleh sel pneumosit namanya, sel pembentuknya, dan merupakan dinding yang tipis berupa kantong-kantong kecil-kecil gitu ya. Ya, ini gambar skematik ini menggambarkan struktur yang tepat. Seperti ini. Ada bentukan bulatan-bulatan kecil seperti buah anggur gitu ya. Dan disinilah kemudian di antara alveoli ini kemudian ada septum atau sekat antara alveoli atau septum interalveolaris. Ini kita bisa mempelajari struktur secara histologi di sini. Ini adalah bronkiolus terminalis.
Ya, ini bronkiolus terminalis itu strukturnya dia tidak langsung berhubungan dengan alveoli. Sementara bronkiolus respiratorius di situ dia memiliki cabang yang bisa langsung masuk ke dalam alveoli-alveoli yang RR ini. Kemudian ada ductus alveolaris, itu struktur yang panjang, lurus, merupakan kelanjutan dari bronkiolus terminalis. Kemudian masuk ke dalam satu ruangan yang lebih gede, yang lebih besar, yang disebut saccus alveolaris. Dalam saccus itu kita akan menemukan banyak alveoli. Yang di sini ada muaranya yang masuknya. Nah, kemudian struktur yang jauh di sekitar bronkiolus ini yang masuk lebih dalam, Anda bisa melihat struktur alveoli yang lebih lengkap ya, berupa struktur bulatan-bulatan yang bisa elipsoid, bisa bulat seperti ini. Ada yang masih berbentuk kantong, ada yang satu alveoli, ya ini beragam ya. Ini struktur normalnya. Anda kemudian melihat parenkimnya berupa septum interalveolaris yang Anda lihat sebagai dinding tipis. Ini disusun oleh dua jenis sel, yaitu sel pneumosit tipe 1 dan 2. Sel pneumosit tipe 1 itu lebih condong bersifat struktural fungsinya. Epitelnya intinya berbentuk pipi, sementara pneumosit tipe 2 itu intinya berbentuk kubis, selnya berbentuk kubis, intinya berarti bulat atau kubik rendah. Ya. Ini pembesaran kecil sehingga tidak nampak jelas. Kemudian juga mengikuti percabangan bronkus dan bronkiolus, kita akan menemukan cabang dari arteri dan vena pulmonalis. Itu ya. Dan Anda harus bisa membedakan antara struktur bronkiolus, bronkus, dan alveoli ini di dalam paru-paru. Contohnya kalau dari bronkus itu dia epitelnya tadi sama dengan trake, berderet silindris, kemudian ada ginosilianya, kemudian dilapis itu di epitelnya ya, di mukosa, kemudian submukosanya ada lamina propria, dan di luarnya lagi ada struktur tulang rawan pada bronkus. Bronkiolus tidak ada, langsung kemudian berhubungan dengan otot. Otot-otot polos yang mengelilingi seluruh struktur saluran ini punya fungsi di dalam mengatur aliran darah yang masuk. Jadi ya, ini bisa bronkiolus itu bisa mengecil, bisa vasokonstriksi, dan bisa juga dilatasi. Kemudian dalam rangka mengatur aliran udara yang masuk. Ya, setelah Anda ini gambaran struktur dari alveoli, dan di mana kemudian di septum interalveolaris itu yang terpenting, di situ ada kapiler ya, di septum interalveolar itu ada kapiler yang sangat dibutuhkan, kemudian melakukan pertukaran gas ya. Gas exchange itu terjadi di alveoli ini, di mana di dalam septum yang tipis ini, dari septum interalveolaris ini kalau nanti diperbesar, di antara septum itu kita akan menemukan kapiler darah yang merupakan cabang dari arteri dan vena pulmonalis. Nah, di area yang kita kenal dengan nama alveoli inilah terjadi pertukaran gas itu. Normalnya dia harus merupakan ruangan kosong yang hanya ditempati material berupa gas dari udara yang kita hirup. Ini normalnya. Dengan pada sekian histopatologi Anda melihat ini sebagai ruangan-ruangan kosong. Ya. Pada akibat tisu processing, pembuatan jaringan, kita juga kadang melihat struktur yang mirip seperti ini itu ketika kita melihat jaringan lemak ya. Makanya kalau dalam ujian hati-hati, jaringan lemak itu strukturnya bisa mirip seperti paru-paru begini ya, tapi tentunya sangat berbeda yang saya maksud. Kalau Anda yang belum cukup memiliki pengalaman melihat itu, dia akan terlihat mirip, di mana di jaringan lemak jaringan adipos itu nampak ruangan-ruangan kosong yang kemudian dibatasi oleh struktur yang tipis seperti alveoli. Padahal ruang kosong pada jaringan lemak itu sebenarnya sitoplasma sel, karena dia itu terisi lemak pada keadaan hidup, di mana lemak itu akan larut pada pembuatan sediaan ketika pada proses dehidrasi. Karena jaringan itu harus dilewatkan, direndam pada alkohol, maka lemak itu akan larut dan
larutnya lemak itu akan meninggalkan ruangan-ruangan kosong seperti ini. Ya. Oke, jadi kalau ini ruangan kosong memang normalnya memang kosong akibat tidak memang hanya berisi gas secara normal. Dan nanti seluruh perubahan patologis ini tentunya akan merubah struktur normal yang seperti ini. Di mana nanti alveoli bisa saja terendam dalam keadaan odematus misalnya dan seterusnya. Strukturnya seperti ini, kadang nanti kemudian bisa dia terlihat menebal septum intraalveolarisnya dan seterusnya. Mari kita masuk pada perubahan-perubahan itu yang terjadi pada paru-paru. Gangguan pada sistem respirasi khususnya paru-paru itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 5 klaster. Jadi bentuk-bentuk gangguannya. Bentuk gangguannya ya. Yang pertama ada gangguan yang timbul karena faktor genetik atau kongenital. Ya, nanti ada kelainannya disebut hamarotoma, itu jarang terjadi ya pada hewan. Nggak banyak kita bahas, mungkin ada tapi pada golongan ruminansia yaitu sapi dan domba. Kemudian yang kedua adalah klaster gangguan paru-paru akibat gangguan inflasi. Inflasi itu mengembang mengempisnya paru-paru, yaitu ada abnormalitas di sana yang itu kemudian di penyakitnya akibat gangguan abnormal inflasi itu kita mengenal ada istilah atelektasis dan emfisema. Kemudian pada penyakit-penyakit metabolik ya, kita akan melihat misalnya adanya penumpukan garam kalsium di dalam paru-paru. Itu kita kenal sebagai kalsifikasi. Kemudian yang keempat, klaster gangguan di paru-paru terjadi akibat gangguan sistem peredaran darah atau sirkulasinya. Nah, kita akan melihat nanti paru-paru yang hiperemia, kongesti, kemudian hemoragi, dan odema. Itu Anda harus bisa membedakan ya. Jadi paru-paru itu normalnya secara umum dia warnanya pink, cenderung pink begitu ya normalnya. Kemudian apa yang terjadi ketika terjadi hiperemik, kemudian kongesti, kayak apa nanti perubahannya. Kemudian hemoragi nanti beragam ya strukturnya, baik secara makros maupun mikros. Kemudian odema. Kemudian yang terakhir adalah bentuk paru-paru, gangguan paru-paru yang terjadi akibat infeksi. Ya, nanti infeksinya itu bisa terjadi hanya pada bagian bronkusnya aja, kita kenal dengan nama bronkitis, atau kemudian hanya terjadi di di bronkiolus yang kita kenal dengan bronkiolitis, atau radang itu nanti hanya terjadi pada paru-parunya aja. Dan radang di paru-paru itu kita sebut sebagai pneumonia, bukan pneumonitis tapi pneumonia. Nah, pada umumnya peradangan itu diberi akhiran itis ya, tapi khusus pada paru-paru itu tidak. Jadi penamaannya hanya pneumonia. Namun tidak jarang, tapi bahkan secara umum infeksi di saluran pernafasan bawah itu terjadi pada hampir seluruh bagian ini. Jadi kita bisa menyebut bronkopneumonia atau bronchiolopneumonia dan seterusnya. Biasanya merupakan gabungan di antaranya. Hamarotoma ini adalah satu keadaan yang saya sebut tadi, ada kelainan kongenital ya berupa pembentukan kantong sistik yang lebar di paru-paru, merupakan bentuk gangguan yang terjadi pada masa tumbuh kembang ya akibat selama proses kebundingan. Ini jarang terjadi pada sapi. Jadi bentuk patologisnya itu paru-parunya sangat besar, kemudian secara histopatologi kemudian ternyata diketahui di sana tidak ada struktur bronkus dalam hipoplasi. Kemudian bronkiolusnya melebar semua ya, kemudian alveolarnya juga demikian, alveoli dia bervariasi melebar dari ringan sampai berat. Jadi hamarotoma itu sering kemudian menjadi penyebab terjadinya gangguan persalinan atau partus pada sapi. Jadi daerah dada itu sangat membesar sehingga terjadilah distokia atau gangguan kelahiran. Pada keadaan yang parah, umumnya fetus mati ya pada beberapa jam pasca dilahirkan. Nah ini kemudian bentuk kelainan paru-paru akibat inflasi yang tidak normal. Jadi
Kita mengenal yang pertama adalah atelektasis. Atelektasis itu bahasa gampangnya adalah paru-parunya itu gagal mengembang, mengalami kolaps, cemet. Jadi normalnya paru-paru itu tadi seperti di gambar skematik tadi, alveolinya itu strukturnya berbentuk kantong, ya, berbentuk kantong dengan struktur pembentuknya adalah sel-sel pneumosit. Tetapi pada telektasis struktur itu kolaps, cemet. Jadi sehingga kita sulit menemukan struktur alveoli yang berbentuk kantong-kantong tadi. Ya. Jadi ini hilangnya kemampuan paru untuk mengembang atau kolapsnya dapat terjadi pada, dan atelektasis itu seringkali juga parsial. Terjadi parsial, ya nanti ada macam-macam bentuknya ya. Nah, seringkali dapat terjadi secara parsial atau kemudian bisa juga terjadi pada seluruh bagian dari lobus atau lobulus, lobus bahkan satu bagian paru kalau parah. Jadi secara makroskopis paru-paru itu tanpa mengisut. Jadi memang Anda harus tahu perbedaannya paru yang normal itu seperti apa, kemudian kalau dia kolaps atau mengisut itu seperti apa. Tetapi biasanya karena dia kolaps, mengisut, itu warnanya juga nampak menjadi lebih gelap. Jadi lebih gelap. Sementara seperti, jadi gampangannya atelektasis itu seperti balon udara yang tidak ditiup. Sementara yang normal, struktur paru itu kayak balon yang ada udaranya dalam posisi tertentu. Setelah udaranya keluar kan kempes begitu ya, yaitu kolaps istilahnya. Kemudian kadangkala juga ditemukan cairan edema pada rongga dada pada kejadian atelektasis yang kronis. Secara histopatologi, alveoli tanpa tadi itu mengisut, kolaps, rongga udara atau airspace menjadi menyempit, kemudian jaringan atau septum interalveolar itu tampak menebal, dan dinding antara septum interalveolar satu dan yang lain tampak seperti garis yang sejajar. Jadi seperti ada dua garis sejajar gitu, garis-garis, dan tidak lagi ada tidak ditemui lagi struktur berbentuk lingkaran ya. Karena histopatologi adalah struktur yang sebenarnya 3 dimensi yang kita amati dalam bentuknya yang 2 dimensi ya. Penyebab atelektasis itu beragam pada berbeda-beda pada spesies hewan yang berbeda. Pada janin kita nanti mengenal ada fetal atelektasis, jadi dia masih dalam umur-umur muda. Pada hewan muda dikenal neonatal atelektasis. Pada hewan dewasa itu nanti tergantung penyebabnya, itu ada kita mengenal compression atelektasis. Jadi ada karena akibat kompresi tekanan terus-menerus pada suatu tempat sehingga terbentuklah paru-paru itu menjadi kolaps. Misalnya akibat hiperplasi, hipertrofi, dilatasi jantung misalnya ya. Itu bisa kemudian menekan posisi bagian paru-paru tertentu sehingga di situ dia atelektasis, atau akibat tumor pada metastasis, tumor yang kemudian menempati ruang di paru-paru itu juga bisa mengakibatkan kompresi. Dan yang kedua, pada dewasa, pada hewan dewasa atelektasis terjadi akibat sumbatan atau obstruksi pada sistem saluran. Jadi ada sumbatan yang cukup signifikan baik terjadi pada posisi bronkiolus atau bronkus. Sumbatan itu bisa beragam, macam-macam, bisa merupakan eksudat yang fibrinus purulen yang mengental, di mana itu mengakibatkan posisi udara akan sulit masuk, ya. Atau kemudian akibat hipostatik atelektasis. Prognosanya yang akut itu bisa sembuh, tapi kalau terjadi cukup lama itu biasanya dia tidak bisa kembali atau irreversibel dan sering mengakibatkan kematian. Nah, ini jenisnya ya, jenis penyebab dan gambaran PA serta hewan apa yang sering terkena. Itu yang fetal atelektasis, penyebabnya itu adanya yang fetal ya, karena janin itu tidak ketika pasca partus itu kemudian gagal kemudian melakukan proses inspirasi udara ya, sehingga jaringan paru-paru itu tetap kempes. Maka kalau bayi lahir itu kadang kemudian dipaksa menangis, itu tujuannya kemudian mengakibatkan gerakan
Kalau yang ini ya kenapa kok ada sampai gagal inspirasi ya? Ini macam-macam. Biasanya kalau karena sistem saraf ini kita nggak bahas satu persatu ya, patofisiologinya akan memakan waktu yang sangat panjang. Tapi intinya yang fatal itu terjadi akibat gangguan inflasi paru pada saat awal kelahiran. Sehingga paru-parunya tidak berkembang. Anda tahu ya kalau paru-paru itu pada proses apa namanya udara masuk keluar itu bukan karena paru-parunya yang mengembang mengempis, bukan ya. Gerakan paru-paru dia mengembang dan mengempis itu terjadi akibat gerakan ritmik dari otot-otot interkosta serta gerakan diafragma. Dan kita tahu berapa gerakan otot itu ditentukan oleh aktivitas otot itu di apa namanya berkaitan dengan sistem inervasinya, sistem sarafnya ya. Jadi kalau ada gangguan salah satunya atau dua-duanya baik sistem muskularis atau sarafnya, maka bisa terjadi kegagalan itu tadi yang mungkin bisa terjadi pada janin apa anakan yang baru keluar. Bisa terjadi pada semua hewan. Neonatal atelektasis yang dikenal dengan neonatal respiratory distress syndrome. Nah, kalau ini akibat ada saluran sumbatan pada sistem saluran atas berupa mukus yang kental yang seperti saya katakan tadi, atau kemudian ada gangguan pada susunan apa namanya pernafasan atas yang terjadi secara genital akibat banyak hal. Ya, ada gagal tumbuh atau gangguan pertumbuhan tertentu. Kemudian akibat anoksia, akibat distokia. Jadi distokia itu membuat beberapa waktu fetus mengalami keadaan anoksi. Anda tahu kalau ada anoksi berarti ada gagal fungsi dari kerja dari organ yang lain. Nah, kemudian sel pneumosit tipe 2 itu yang saya katakan tadi ada dua tipe sel ya. Sel tipe 2-nya itu tanpa imager, kemudian kalau diamati lagi baik makros maupun mukos, surfaktan itu semacam pelumas yang ada di dalam alveoli yang diantara apa yang fungsinya seperti pelumas, benar-benar pelumas seperti mesin. Jadi dia mengakibatkan elastisitas dari septum interalveolar itu sangat kurang. Kemudian juga terlihat adanya gangguan pada aliran darah di sana. Pada manusia dan babi sering terjadi. Yang kompresi akibat tekanan fisik, akibat penumpukan apa namanya pus pada rongga torak atau cairan bahkan darah ya, atau akibat emfisema, tumor dan flu. Nanti kita bahas apa itu emfisema. Intinya semua itu secara fisik mengakibatkan kompresi sehingga kemudian dampak dari tekanan itu membuat kolapsnya sebagian. Bisa terjadi pada semua hewan. Kemudian yang obstruktif atelektasis, jadi sama yang seperti pada neonatal atelektasis tadi, ada obstruksi pada saluran pernafasan atas akibat eksudat parasit atau benda asing. Dan itu kemudian mengakibatkan ini sering terjadi pada sapi dan domba. Kongestif atelektasis atau shock paru, nah, Anda tahu bahwa kongesti adalah gangguan hemodinamik akibat perbedaan outflow dan inflow. Jadi kongestif ini bisa saja terjadi akibat gangguan jantungnya, sehingga kemudian mengakibatkan terambatnya aliran darah, sehingga dia terakumulasi di septum interalveolar, yang pada keadaan berat dia mengakibatkan kompresi itu. Jadi terakumulasinya cairan darah pada ruang interstisial. Hipostatik atelektasis itu terentang yang terlalu lama, jadi akibat posisi tertentu sehingga mengakibatkan gangguan aliran dan drainase limfatik di area tersebut sehingga kemudian bisa mengakibatkan kolaps. Itu juga yang hipostatik. Oke, ini gambaran paru-paru yang mengalami atelektasis. Yang bagian bawah ini merupakan paru-paru yang relatif normal. Kemudian yang pada lobus yang atas ini Anda lihat sebagian warnanya lebih gelap, ya, lebih gelap. Nampak kemudian walaupun tidak rata, tapi dia hampir memenuhi seluruh lobus yang di atas dan pada posisi atas ini. Jadi yang normal itu yang di bawah warnanya cenderung terang. Kemudian yang di atas ini kita melihat posisi yang lebih gelap warnanya, gelap yang kemudian bergantian gambarannya ada yang normal ke
gelap, normal, gelap begitu ya. Jadi gambaran tampak seperti mozaik ini sebenarnya pada gambaran yang gelap ini itu bisa Anda lihat secara mikroskopik itu merupakan area di mana posisi alveoli itu hilang, habis akibat dia kemudian kolaps tadi, terkonsumsi kolaps sehingga Anda melihat gambaran yang gelap. Sementara yang di sebagian besar yang Anda lihat di bawahnya adalah gambaran paru-paru dengan alveoli yang normal mengembang. Kemudian model kompresif ya, yang ini tadi kita kenal sebagai multivokal neonatal atelektasis yang kita sebut tadi ya, pada apa namanya kelahiran baru pada sapi. Nah ini yang kemudian terjadi cenderung lokal sifatnya akibat kompresi yang kita sebut kompresif atelektasis yang terjadi akibat hidrotorak ya, pada paru-paru. Jadi ada kompresi akibat akumulasi cairan. Saya kira Anda tahu bagaimana akumulasi cairan di paru-paru itu bisa terjadi hidrotorak ya. Hidrotorak seperti yang dulu kita pelajari di general pathology yang merupakan terjadi akibat adanya gangguan pada jantung. Nah, yang di ujung panah ini nampak paru-paru yang mengalami atelektasis, yang kolaps, sementara yang putih ini yang normal. Atas bawah ini kanan kiri, ini yang juga normal. Anda bisa melihat langsung satu gambaran yang ekstrim dari yang normal ke yang warna lebih gelap ini. Ini yang kolaps ya, yang kolaps. Jadi kalau atelektasis nanti secara mikroskopis nanti kita mungkin di bagian emfisema juga bisa melihat struktur ini ya. Oke, kalau yang pertama tadi atelektasis itu gambaran paru yang ditandai dengan kolapsnya struktur alveoli. Jadi bentukan alveoli yang seperti balon atau lingkaran itu hilang dan diganti oleh struktur yang saling menyempit sehingga dinding alveoli itu tampak seperti garis yang paralel. Tapi kalau emfisema ini sebaliknya. Ini adalah suatu keadaan di mana udara itu seperti terperangkap di dalam alveoli dan jumlahnya lebih banyak dari normal. Jadi seperti udara itu bisa masuk tetapi sulit keluar. Jadi inspirasi udara masuk nambah lagi udara yang artinya airflow, aliran udara dari yang masuk dan keluar itu tidak balance. Jadi yang masuk misalnya sekian puluh mililiter kubik gitu ya, milikubik, itu kemudian yang keluar kurang dari itu. Sehingga terjadi akumulasi gas di dalam alveoli yang mengakibatkan alveoli itu tampak mengembang, abnormal, membesar. Jadi ruang udara atau space itu pada bagian paru yang belakang itu nampak menebal, membesar, dan biasanya disertai dengan rusaknya atau rupturnya dinding alveoli. Kausanya bermacam-macam, bisa terjadi akibat bronkitis atau bronkopneumonia, bronkitis, TB, parasit, dan lain-lain. Sekali lagi kita tidak membahas mekanisme atau perjalanan penyakitnya, patofisiologinya, mengapa ini bisa terjadi, ya, panjang ya nantinya. Jadi intinya paru-paru itu seperti udara yang terlanjur masuk itu terjebak dan terus bertambah. Sehingga kantong-kantong berupa alveoli itu tampak membesar-membesar dan itu kita akan bisa lihat. Nah, berdasarkan ukuran diameter ruang udara dan letaknya, emfisema dibagi menjadi emfisema alveolar. Jadi yang membesar ini alveolinya benar-benar normalnya misalnya diameternya 10 itu bisa menjadi 50 atau bahkan 100. Jadi sangat membesar. Ya, itu bisa dikategorikan akut dan kronis. Kemudian udara itu bisa juga terjebak di ruang interstisial, di septum interalveolaris tadi. Jadi alveolinya sih normal, tapi ruang interstisialnya tampak mengembang. Jadi udara itu bocor ke sana dan tidak bisa diuptake sehingga ngumpul di ruang interstisial. Kemudian ada juga istilah bolus, itu adalah akumulasi udara tepat di bawah pleura. Jadi kita tahu ya paru-paru itu dia memiliki kapsula pembungkus. Itu yang disebut dengan pleura. Jadi pleura itu ada dua ruangan, pleura parietal dan visceral. Nah, visceral parietal pleura visceralis itu letaknya langsung dia nempel membungkus paru-paru secara langsung. Sementara yang parietal dia itu berada nempel dengan struktur rongga dada yang di luar.
ada ruang antara bagian parietal dan visceral dari pleura. Dan itu juga sering terjadi akumulasi cairan di sana, ya. Yang kemudian hidrotorak itu juga sering terjadi, yang dia mengisi di ruang antar dua lapisan pleura tadi. Jadi kadang tidak selalu di dalam rongga toraknya, tapi juga lebih sering lagi juga terjadi di septum atau di celah di antara dua pleura itu. Yang kalau yang pada kasus emfisema ini, udara bisa terperangkap berupa menjadikan benjolan pada pars visceral dari pleura. Jadi di bagian paling tepi dari paru-paru itu bisa menonjol. Nah ini kalau kita lihat paru-paru itu tampak membesar, kemudian tampak seperti ada gelembung-gelembung gas di luarnya. Kalau pada yang paru-paru atelektasis, paru-parunya itu akan nampak lebih gelap dan cemet, gepeng begitu, kolaps. Kalau ini inflame, jadi paru-parunya tampak seperti balon yang ditiup, kemudian warnanya tentunya lebih pucat dari kondisi normal. Jadi yang di bawah ini ada gambaran emfisema pada tahap yang awal, masih awal begitu, di mana mungkin dan ini tipenya emfisema disertai edema interstisial pada pneumonia. Jadi di intersisialnya dia. Kemudian nampak di sini ada gambaran hyalin membran yang ditunjuk ini di mana. Ini yang melapisi dinding yang kemudian mengakibatkan paru-paru ini juga mengembang cukup besar ini. Ini salah satu bentuk gambar dari emfisema. Tapi juga kita tidak dan lebih sering lagi kita juga akan melihat gambaran emfisema itu seperti ini, di mana septum interalveolaris itu tampak robek, ya, lepas. Di sini ada free floating alveolar septa yang ditunjuk oleh anak panah. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi inflasi yang sangat maksimum di area alveoli ini, sehingga kemudian robek. Jadi alveoli ini strukturnya kita sampai sulit menentukan, karena beberapa alveoli itu kemudian bersatu menjadi struktur yang besar. Yang menjadi struktur seperti yang besar itu tentunya mengakibatkan berkurangnya ruang pertukaran udara, ya. Jadi normalnya kan alveoli itu di septum interalveoli itu ada kapiler. Di dalam kapiler itulah terdapat eritrosit yang kemudian berfungsi untuk menarik oksigen di dalam alveoli dan melepas CO2. Kalau kemudian struktur septum alveolinya ini banyak yang rusak, putus, maka area pertukaran itu sebenarnya akan menjadi sangat berkurang. Dan itu jangka panjangnya mengakibatkan keadaan hipoksia, ya, yang parah. Jadi secara mikroskopis Anda bisa lihat ternyata satu ukuran alveoli itu sangat besar, dan kadangkala atau juga ditemukan tergantung tipe, ya, ini yang alveolar, ya, itu bisa ditemukan adanya robekan ruptur dari septum intraalveolar. Nah, ini ya, jadi emfisema panlobuler ini normalnya seperti ini, dan ini kalau terjadi emfisema panlobuler, ya, dia akan mengembang, membesar. Dan emfisema sentri lobuler di tengah lobus, ini yang gede itu adalah di di tengah dari lobulusnya, dari cabang dari ductus alveolarisnya. Ini gambaran skematik beberapa di antaranya. Secara makroskopis pula paru-paru yang terus yang mengembang atau emfisema, mengalami emfisema dan terjadi bertahun-tahun, terjadi kronis, itu biasanya kita juga bisa melihat bekas kompresi itu. Kalau pada bagian dorsal dari paru-paru itu ada bagian yang seperti ditekan oleh ini, Anda tahu bahwa paru-paru ini di rongga dada kita dilindungi oleh struktur tulang koste, ya, tulang koste yang membentuk seperti keranjang begitu menutup rongga dada kita. Akibat kompresi, akibat membesarnya ukuran paru, kemudian menekan keluar mengenai koste-koste yang melindungi di luarnya, itu pada keadaan kronis itu kita bisa mengetahui bahwa selama hidup, misalnya ketika di nekropsi, kita akan bisa menemukan adanya bekas tekanan atau yang disebut poste imprint.
Jadi bekas tekanan koste yang bertahun-tahun, jadi paru-paru itu kemudian nampak seperti ada garis-garis, persis seperti struktur koste yang ada berada di luarnya. Jadi yang membungkus itu yang disebut koste imprint, jadi gambaran koste yang menyusun. Nah, ini emfisema alveolar akut dan ini gambarannya ya. Jadi oke, di gambar ini kita melihat ini terjadi pneumonia dulu. Jadi nampak sekali bahwa banyak infiltrasi sel radang. Di mana emfisemanya ini, emfisema terjadi di alveoli. Beberapa alveoli telah putus menjadi satu alveoli yang sangat besar. Ini satu, dua, tiga, ya menjadi struktur yang luas. Bahkan ini nampak seperti ductus gitu ya, seperti ductus alveolaris. Demikian juga yang di atas. Nah, ini membentuk struktur gelembung udara yang sangat besar, di mana sebagian besar kita juga sudah tidak menemukan free floating septum tadi yang, nah ini ada sebagian satu dua, jadi sisa-sisanya pun sudah tidak ada. Seperti Anda lihat ini di bawahnya ada pembuluh darah, ya arteri yang cukup besar, arteri dan vena pulmonalis. Kemudian ini ada struktur cabang dari bronchiolus di sini yang kelihatannya beda di struktur mukosanya. Nah, kemudian seperti kita lihat di gambar ini, di slide ini di bagian bawah ini nampak beberapa alveoli itu menjadi satu dan mengembang. Sementara itu di sisi atasnya kita bisa melihat sebagian alveoli itu justru kemudian mengalami kolaps. Jadi ini atelektasis yang terjadi sebagai kompensasi dari adanya emfisema di bawahnya. Jadi emfisema ini terjadi dulu, kemudian perangkap udara di dalam ini kemudian membuat tekanan ke atasnya, sehingga di bagian lain, di area yang mengalami emfisema ini, kita akan melihat struktur alveoli yang kolaps, di mana dindingnya itu tampak kemudian membentuk garis yang paralel seperti ini, seperti garis ya, dua garis ini. Jadi dia memanjang seperti dia dua garis yang sejajar. Jadi ini area ini makroskopis, area ini merupakan atelektasis. Dari slide ini kita bisa langsung melihat dua keadaan gangguan inflasi pada paru, yaitu atelektasis dan emfisema. Oke ya, baik. Jadi yang ini alveolar, tapi yang kronis mirip dengan yang tadi. Nanti kemudian cuma ditambah beberapa gambaran yang mendukung keadaan kronis tersebut. Ya. Dan biasanya juga ada edema dan seterusnya. Kemudian ada emfisema interstisial yang seperti saya katakan tadi, variasinya banyak. Dan ini yang interstisial itu di mana akumulasi udara terjadi di septum interalveolar. Jadi bisa berupa bleb yang kecil, tonjolan yang kecil seperti ini, bisa juga membentuk bule, jadi akumulasi dari udara dan membentuk kantong yang lebih besar. Dan ini juga bentuk Anda bisa lihat sebagian besar alveoli ini mengalami keadaan emfisematik menyatu, dan yang ini juga tipe yang interstisial ya. Kemudian kita lihat juga ada gambaran peradangan yang kronik di area interstisial. Kemudian bronchioektasis. Nah, ini di struktur yang berbeda yaitu di bronkus. Apa itu bronchioektasis? Adalah pelebaran. Jadi lumen bronkus itu melebar banget yang terjadi akibat adanya akumulasi dari eksudat. Jadi bronkus itu terutama kalau di hewan ya di bagian posisi yang ventral atau di bagian ya apa kaudal dan ventral pada manusia juga. Nah itu ngantong dia. Jadi eksudat itu ngantong di dalam bronkus sehingga kemudian bronkus itu melebar yang berisi tadi itu. Makroskopis paru-parunya nampak ada gumpalan yang menonjol yang merupakan percabangan dari bronkus. Jadi bidang area bronkus yang mengalami itu kalau kemudian disayat itu bisa mengeluarkan eksudat yang purulent. Mikroskopis terjadi pelebaran bronkus terdiri atas sel-sel radang yang sudah mati. Jadi ini paru-paru relatif normal pada beberapa lobusnya, kecuali pada bagian yang depan ini. Nah, nampak sebagian dia mengalami atelektasis, yang C ini atelektasis. Kemudian di area depan, ini merupakan bagian dari bronkus yang kemudian di dalamnya itu terakumulasi debris sel mati atau pus selama proses peradangan yang purulent. Ini kalau kita insisi, kita bisa menemukan adanya leleran dari
pus yang timbul yang terakumulasi di dalam rongga atau ruang bronkus tadi. Oke, sekarang kita masuk ke radang yang terjadi di paru-paru ya. Yang tadi itu adalah gangguan inflasinya. Sekarang klaster gangguan pernafasan pada sistem respirasi bawah, yaitu berupa radang pada paru-paru atau kita kenal dengan pneumonia. Tapi jarang ya. Pneumonia itu sebenarnya juga boleh dikatakan, tapi itu jarang digunakan dan tidak umum. Jadi pneumonia merupakan istilah yang umum digunakan untuk menyebut radang pada paru-paru. Klasifikasinya masih sering diperdebatkan ya. Banyak menamakan pneumonia ini sangat rumit sampai hari ini. Jadi tergantung area negara regional tertentu dia cenderung menggunakan istilah tertentu atas dasar atas dasar derajat kerusakannya, letak kerusakannya, kemudian jenis infeksinya beragam. Jadi antara lain yang sudah diketahui itu tergantung dari masa inkubasi. Apakah radang paru itu terjadi sangat cepat, jadi parakut, akut, subakut, atau kronis. Kemudian penyebabnya, nanti penamaannya ini loh ya, ini penamaan pneumonia ini. Dari kausatifnya, jadi bisa viral, bakterial, jamur, alergan. Yang walaupun nanti Anda, karena Anda sudah belajar ya kemarin tentang bermacam-macam radang, nggak usah bingung nanti. Ketika kita ngomong pneumonia fibrinose ya. Anda tahu bahwa kalau fibrinosa seperti saya katakan kemarin itu berarti terjadi keluarnya banyaknya protein fibrinogen dan membentuk sabut fibros. Ya, misalnya kayak gitu dan itu secara patofisiologi terjadi akibat kebocoran plasma yang mengakibatkan keluarnya protein plasma yang cukup besar berat molekul. Itu nanti berbeda dengan yang serus, mukus, dan yang lain. Kemudian bisa ditentukan berdasarkan penyebaran, apakah vokal, lobular, lobar, atau diffuse. Jadi Anda tahu ya, vokal itu artinya dia terletak pada satu area tertentu aja. Lobular ya artinya dia mengisi hampir satu lobulus. Lobar dia menempati satu area lobus yang berarti ini lebih luas lagi. Sementara diffuse itu bisa vokal tapi dia banyak. Diffuse itu berupa vokal infeksinya tetapi terjadi merata pada seluruh bagian paru. Kemudian pneumonia juga kadang didefinisikan berdasarkan stadium dari kongestifnya, kemudian hepatisasi merahnya, kemudian apakah dia hepatisasi, bukan hepar ya, hepatisasi, jadi warna, jadi kongestif dari warna parunya. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana penamaan-penamaan ini. Bagaimana kemudian rute infeksi? Infeksi organisme patogen masuk paru-paru itu melalui dua jalan ya. Secara umum kita menyebut aerogenus ya, tentunya aerogenus artinya melalui udara, atau kemudian kalau di dalam paru-paru saluran itu bronkus yang utama ya, yang gede itu. Jadi dimulai dari kavum-nasi, paring, laring, trache, bronkus, bronkus intrapulmonalis. Nah, itu jalur infeksi yang melalui struktur itu, tapi pada kajian patologi karena seperti kita bicarakan kemarin, defense mechanism pada paru-paru bagian atas cukup solid, maka yang dianggap aerogenus itu dianggap kalau dia sudah melalui bronkus intrapulmonalis, atau kemudian maka disebut juga bronkogenus. Jadi aerogenus itu gambar istilah secara umum, jadi masuk melalui jalur udara. Tapi yang dimaksud ini adalah ketika partikel itu kurang dari sekian mikron, dia akhirnya tidak dia lepas dari sistem pertahanan di sistem saluran di level bronkus, itu yang disebut bronkogenus. Kemudian bisa juga radang itu berasal dari peredaran darah sistemik. Jadi radang di usus misalnya atau di gigi misalnya, gingivitis yang kronis atau faringitis kronis, itu bila dibiarkan dia akan bisa masuk ke dalam paru-paru. Dan karena hampir seluruh sistem saluran hampir seluruh darah yang berada di seluruh sistem organ tubuh itu pasti akan melewati sirkulasi paru-paru ya. Jadi karena dalam proses pembersihan itu, maka paru-paru itu salah satu organ yang tentunya jauh paparannya itu lebih banyak dibandingkan organ yang lainnya, karena seluruh itu akan melalui rute itu ya.
Jadi seluruh darah yang berasal dari cerebellum, kemudian dari ginjal, dari otak, dari ginjal, dari hepar, usus, seluruh organ motorik itu akan masuk dan pasti bersirkulasi melalui sistem sirkulasi jantung, paru-paru jantung. Jadi otomatis defense mechanism pada paru-paru tentunya itu harusnya dipersiapkan jauh lebih lebih kompleks dibanding organ lain. Ya. Rute melalui bronkus akan menyebabkan radang di sekitar bronkus yang hanya meliputi satu lobulus sehingga disebut bronkopneumonia atau lobular pneumonia. Ya, jadi kalau aerogenus tadi ya, jadi kita tinggal tahu dia masuk kemana, kemudian biasanya itu cirinya seperti itu. Jadi kalau infeksi-infeksi yang rutenya aerogenus itu biasanya nanti terjadi infeksi sifatnya parsial, jadi lobuler gitu ya, bisa seperti itu. Bronkopneumonia yang terjadi bersamaan dengan bronkitis ya bisa atau bronkiolitis. Bronkopneumonia ini tadi ya, jadi bisa terjadi secara luas, tetapi yang aerogenus itu mudah dilacak. Rute infeksi melalui aliran darah itu bisa itu yang dikenal dengan septicemia dan itu bisa umumnya mengakibatkan bersifat lobar maupun lobuler. Jadi cenderung akan mengenai seluruh lobus paru ya, karena dia masuk melalui sistem peredaran darah. Pneumonia lobar kadang-kadang disebut juga fibrinus, terjadi karena endapan fibrin. Nah, ini nanti macam-macamnya. Infeksi virulen bronkopneumonia kadang-kadang juga bersifat lobar. Ini ya, jadi ini yang saya sebut tadi, penamaan itu bisa vokal, seperti ini, lobular, pada lobulus, bisa lobar, bisa diffuse. Nah, seluruh bagian bagian. Ya, kemudian pneumonia berdasarkan distribusinya tadi, misalnya distribusi lobuli disebut bronkopneumonia, misalnya disebabkan oleh Pasteurella multisida. Ini sama kausatifnya ya. Yang contoh yang lobar, yang kalau kena itu langsung satu lobus, itu sebagian besar lobus yang kena itu biasanya tipe radangnya adalah fibrinus, yang dikenal fibrinus pneumonia. Ini catatan catatan epidemiologik ya, itu pernah terjadi pada shipping fever pada sapi ini ya, pada hewannya sapi. Tapi yang telah mengalami proses transport biasanya pas turun kemudian tiba-tiba terjadi aspeksia, setelah dicek dia terkena ini infeksi bakteri. Kemudian akibat hemofilus juga atau actinobacillus pleuropneumonia. Kemudian bisa terjadi diffuse, itu contohnya pneumonia interstitialis atau kita kenal dengan alveolitis interstitialis. Jadi contoh kalau penyebabnya itu adalah virus dan dia tersebar secara hematogenus. Dan contoh pada distemper pada anjing ya. Kemudian CO2, viral pneumonia, kemudian atau kemudian karena edema pulmonum ya disertai edema pulmonum. Jadi ada radang yang diffuse disertai udem pulmonum. Ini biasa contohnya pada kasus gangguan infeksi pada sama yang sifatnya sistemik. Kemudian ada lagi bronkopneumonia. Ini ada yang supuratif. Saya katakan tadi kalau rutenya infeksi aerogenus ini Anda akan pelajari ya, nanti dilihat di rumah rute infeksinya. Yang lain, pneumonia granulomatus, pneumonia embolik, nanti letaknya gimana, jenisnya gimana. Ini yang saya katakan tadi adalah nomenklatur yang cukup rumit, yang nanti tergantung. Yang penting Anda tahu. Ini gambaran skematik, ini sama kayak yang tadi, yang ABC tadi. Ini gambaran-gambaran yang umum. Ada embolik pneumonia. Atau embolik ini berarti radang paru yang terjadi akibat embolus. Jadi misalnya ada ruptur pada hepar, abses, ada radang radang yang purulen pada hepar atau abses. Jadi abses itu kumpulan pus yang kita akan kenal sebagai abses yang terletak di satu jaringan. Bisa mikro, bisa makro abses. Itu bisa kemudian dia memasuki sistem sirkulasi dan menjadi embolus
seperti saya katakan tadi, hampir seluruh sistem sirkulasi itu akan bermuara juga pada paru-paru. Dan itu kalau itu terjadi itu kita kenal dengan embolik pneumonia. Itu akibat ruptur hepatik abses pada sapi. Ada lokal abses, lokal ya, namanya lokal, jadi bisa terjadi akibat faktor di dalam paru yang tempatnya itu tertentu, ya, misalnya akibat adanya akumulasi benda asing, bisa silikon, debu, dan seterusnya yang kemudian mengakibatkan infeksi lokal. Granulomatous pneumonia ini yang khas nanti kalau Anda pelajari. Jadi ada radang granuloma yang apa namanya, Anda tahu ya, apa namanya, salah satu peradangan kronis itu granulomatous, itu ada struktur seperti yang masif, yang keras konsistensinya berupa struktur bentuk bulatan, yang tengahnya bisa juga mengalami perkejuan, yaitu granulomatous pneumonia, misalnya pada peristiwa TBC dan infeksi oleh jamur. Primary neoplasia, yaitu kemudian bronkogenik karsinoma pada kambing. Ini nanti jenis-jenis kankernya ya. Kemudian ada yang primer, artinya primer itu artinya paru-paru itu menjadi sumbernya asalnya. Itu biasanya dari bronkus, percabangan di bronkus, contohnya pada kambing. Tapi yang sering paru-paru itu mengalami kanker, menjadi kanker, pertumbuhan kanker akibat peristiwa metastasis. Bukan sumber utamanya, original selnya bukan dari paru, tapi dari tempat-tempat lain yang kemudian lockage nempel di sana karena mengikuti aliran darah tadi. Metastatik neoplasia. Misalnya terjadi karena uterine karsinoma, kanker rahim pada sapi, atau kanker payudara pada anjing, yang itu kemudian bisa berakhir menjadi kanker di paru-paru yang kita kenal dengan metastatik neoplasia. Dan ada parasitik pneumonia, radang yang diakibatkan oleh berbagai jenis parasit. Ya, nanti ternyata jenis-jenis cacing itu yang kemudian sering ditemukan. Pneumonia lokal, ya ini radang lokal tadi. Ini sifatnya, cirinya. Peradangan terjadi lokal, diameter lesinya relatif kecil, namun bisa juga tersebar meluas pada satu lobulus. Sehingga kita kenal dengan nama multifokal. Jadi nanti yang diffuse itu beda lagi ya, yang dengan yang multifokal. Jadi vokal ini vokal, kemudian tetapi tersebar di beberapa tempat, multifokal. Kalau diffuse itu merata betul, merata. Contoh yang tadi dia mengikuti aliran darah. Berdasarkan dari penyebabnya itu kita yang radang paru yang lokal-lokal itu misalnya akibat tadi embolus, kemudian abses yang sifatnya lokal, kemudian pertumbuhan granuloma itu juga kita kenal sebagai umumnya merupakan radang paru yang lokal. Misalnya pada TB tadi, karena sifat dari bakteri tuberkulosis itu ketika dia berada di suatu lingkungan, di organ dari host, dia kemudian itu mengisolasi dirinya, ya, dan dia akan menyebar apa namanya, tidak semudah virus atau bakteri jenis yang lain. Justru dia ketika berada di satu area untuk menjaga sifat dari patogenesitasnya itu, untuk TB itu adalah karena dia mampu membentuk perlindungan diri dengan membungkus dirinya menjadi bagian dari pusat dari granuloma itu. Jadi nanti intinya itu bakteri itu akan dikelilingi oleh epithelioid cell, itu merupakan modifikasi dari sel makrofag membentuk struktur yang masih berupa bola. Dan di bagian paling luar itu akan ditemukan giant cell biasanya. Untuk menentukan apakah ini granuloma akibat TB dan bukan, itu antara lain ada tidaknya giant cell yang melapis di bagian paling luar. Yang vokal lagi yang lain ini tadi ya, yang parasitik, primer, dan seterusnya. Contoh-contohnya. Ini ada gambaran radang paru. Ya, dari namanya Anda bisa membayangkan ya, mestinya fibrinous bronchopneumonia. Jadi dari namanya radangnya itu sifatnya fibrinous, artinya yang akan terbentuk jaringan kan fibrin. Anda tahu fibrin itu merupakan menjadi struktur tipis tapi lengket gitu ya. Kemudian terjadi pada bronkus dan paru-parunya. Ini pada menghema hemolitika ini sering terjadi ya, pada
golongan sapi pada hewan ternak ya, skill pada domba. Ini cranioventral benar hampir seluruhnya ya 50 pada bagian depan bawah itu 85%, parenkinnya itu nampak apa namanya membesar, ya, keras ya, keras dan bengkak, dan kemudian di pleuranya ditutup oleh lapisan tebal fibrin seperti itu. Pneumonia lobular. Ini nanti contoh-contohnya ya. Jadi contoh-contohnya Anda bisa kemudian pelajari ya, dari bentuk-bentuk inflamasinya itu. Yang diffuse sudah saya katakan tadi, apa itu? Yang interstisial, kemudian pneumonia interstisialis akut. Ini benar-benar kita bicara tentang berbagai macam jenisnya. Jadi sebenarnya variasinya ya seperti itu aja. Anda harus kemudian secara sistematis bisa menentukan perbedaan satu sama lainnya. Ya. Itu nanti kemudian yang infeksius akibat bakterial cukup banyak. Bisa dalamin ini. Bronki interstisial pneumonialis. Ini hanya maksud saya Anda hanya akan berhubungan dengan struktur-struktur ya yang harus Anda lihat. Nah, ini sekarang bronkopneumonia, ini artinya berarti radang itu terjadi pada bronkus dan paru-paru. Dari bronkus hingga ke alveolus. Ya. Ini penyebabnya bisa bakteri maupun jamur. Penyebarannya bisa secara aerogenus, aerosol. Dan yang kita tahu ya kalau sudah bronko itu dia melibatkan. Tetapi bronkopneumonia juga tidak jarang terjadi akibat hematogenus ya. Atau aspirasi dari lambung lewat bronkus. Jadi terjadi regurgitasi, aspirasi pada orang-orang yang akhir-akhir ini sudah penyakit asam lambung ya. Stadium awal terjadi premi, bronki dan seterusnya. Terus kadang ada neutrofil. Ya, ini sebenarnya penjelasan ini nggak perlu saya ulang-ulang. Ini yang umum terjadi yang kita bisa pahami pada peristiwa general patologi itu. Ini gambarannya selalu begini. Kalau melibatkan bakterial dan aktivitas neutrofil sel, maka kita akan menemukan struktur pus yang banyak. Oke ya, ini kita lihat supuratif bronkopneumonia pada sapi. Kita lihat dari di cranioventral yang di bawah itu mengalami kongestif dia ya. Dia warna parunya gelap. Kemudian yang di atas ya yang ini cenderung relatif normal, ini terjadi warna yang dia kemudian lebih gelap ya, gelap. Dan sebagian besar di kaudalnya ini ya, kemudian kolaps dan berwarna lebih gelap, serta kalau dilakukan insisi kita akan bisa menemukan cairan pus yang keluar dari dalamnya. Ini juga sama, supuratif bronkopneumonia, dari namanya berarti di sini terjadi abses ya, abses yang masif ini pada paru-paru itu, yang kalau insisi ada nama supuratif bronkopneumonia. Nah, nanti untuk mengetahui maka di dalam nekropsi misalnya kita harus melakukan pembukaan mukosa itu mengikuti trake, bronkus hingga ke dalam paru-paru untuk menentukan apakah peradangan itu sampai pada bronkus atau hanya terjadi pada paru-parunya. Itu bisa diketahui dengan cara menelusuri ketika kita melakukannya. Ini adalah bronkus ya. Bronkus yang kemudian ini epithel normalnya Anda bisa lihat. Yang abnormal dari gambaran ini adalah adanya pus ini di dalam ya. Ini merupakan debris dari sel mati dan ruptur sel yang kita kenal dengan pus itu nanah. Nanah itu secara mikroskopis akan nampak merupakan gambaran seperti ini. Dia hampir menutup seluruh lumen dari bronkus ini. Dan kalau kita lihat jaringan alveoli di sekitarnya itu juga nampak menunjukkan penebalan. Septum interalveolarisnya sudah tidak terlihat jelas lagi. Alveolinya nampak di tengahnya nampak adanya cairan edema dan septum interalveolaris mengembang di mana di dalamnya terjadi perdarahan, odem dan infiltrasi sel radang di antaranya. Sehingga gambaran ruang alveoli yang kosong yang normal tadi itu hampir tidak terlihat pada slide ini ya. Jadi Anda mesti ingat gambaran baru normal tadi, dia ada kemudian ruang-ruang kosong
yang itu tidak lain merupakan lumen alveoli. Di sini gambaran itu sudah hampir tidak terlihat. Ini kemudian necrotizing bronchiolitis bovine respiratory akibat virus. Ini gambaran yang nanti Anda bisa cermin akibat infeksi virus. Kronik supuratif bronkopneumonia yang Anda lihat itu di sini nanti di posisi C ini di bawah Anda melihat ada lapisan kabut yang apa namanya putihan. Nah, itu tidak lain adalah pus ya yang kemudian atau nana yang menempel hampir kemudian menutup dari posisi hampir semua lobulus yang berada di posisi bawah ini. Ini sama gambaran seperti ini tadi ya. Bronchopneumonia fibrinus ini nanti contoh-contoh ini saya kira Anda harus kemudian yang perlu Anda ketahui adalah agent apa, kemudian dia mengakibatkan peradangan paru yang seperti apa. Itu yang penting. Jadi acute fibrinous bronchopneumonia misalnya yang terjadi akibat infeksi dari Pasteurella multisida pada domba misalnya. Jadi contohnya begini ya dalam belajar di patologi itu antara lain. Nah, hampir semua bakteri yang piogenik, bakterial piogenik itu dia bisa menginduksi terjadinya peradangan yang purulen, yang purulenta misalnya seperti itu. Peradangan purulen itu bisa merupakan kausatif primernya bisa bakteri, tapi bisa juga bakteri tadi menjadi infeksi sekunder akibat radang oleh infeksi primer sebelumnya misalnya gitu ya. Bisa dia pure tetapi dia mau merupakan infeksi utama maupun yang sekunder, kalau dia melibatkan biogenik bakterial, dia pasti akan peradangan itu akan menghasilkan menghasilkan pus ya, menghasilkan pus. Kemudian ini yang fibrinus, saya katakan lagi fibrinus itu cirinya dia akan melapisi kapsula organ itu seperti ini. Jadi ini masalah fibrinus, jadi ini keras, lengket dan seterusnya. Radang granulomatus, ya, tadi kita lihat sebentar cukup banyak ya yang granulomatus, yang caseosa, ya ini yang TB yang saya katakan tadi, ini berarti kronik. Nah ini adalah gambar dari massa granuloma. Anda lihat ini di sebelah kanan itu masih terlihat struktur alveoli yang relatif normal, yang masih tersisa sebagai bentukan yang normal. Normalnya ini seluruh bagian ini juga seperti ini. Tetapi yang Anda saat ini lihat, Anda melihat ada struktur berbentuk sirkuler, 1, 2, 3, lah ini adalah 4, ini adalah massa granulomatus, di mana di bagian center dari struktur berbentuk lingkaran ini, itu biasanya juga pada tahap yang kronik dia akan membentuk kalsifikasi, yaitu struktur yang kita sebut sebagai perkejuan di tengahnya. Tapi yang di awal bisa saja merupakan jaringan yang mati biasa, yang kemudian dikelilingi oleh ini sebenarnya akibat respon inflamasi yang kronis. Jadi ciri dari peradangan kronis adalah infrastruktur atau arsitektur jaringan normalnya itu hampir sudah tidak bisa dilihat lagi. Itu cirinya. Artinya infeksi yang kronis itu selalu ditandai mengakibatkan distorsi parenkim yang ekstrim. Jadi yang normal seperti ini sudah hilang, diganti struktur-struktur yang muncul sebagai akibat dari respon pertahanan. Ini sebenarnya bagian dari pertahanan ini. Jadi struktur ini terbentuk untuk menghindarkan penyebaran satu agent. Oleh karena itu dikurung. Maksudnya sih sistem tubuh ini mengurung ini, tetapi akibatnya adalah jaringan parenkim paru normalnya hilang. Kita tahu ya kalau alveoli ini kemudian berkurang cukup masif seperti ini, ya artinya gas difusinya akan sangat terganggu. Tetapi biasanya infeksi kronis itu terjadi secara berlahan sehingga penderita tidak mengalami perubahan itu secara ekstrim dan mendadak. Tapi step by step, tapi kemudian status kesehatan semakin lama semakin turun seperti pada kasus-kasus TB juga. Tuberkulosis ya. Oke, ini gambaran multifokal granulomatus ya, seperti massa perkejuan yang menyebar yang multifokal.
granulomatous pneumonia blastonosis. Jadi ini penyebabnya adalah blastonosis dermatitis ya. Ini jamur juga ya, macam-macam. Jadi ini cuman karena itu. Nah, kemudian kalau edema ini hal yang berbeda lagi. Tadi adalah paru-paru yang timbul akibat infeksius. Ragamnya sangat banyak seperti yang Anda lihat tadi, di mana bentuk pneumonia itu sangat ditentukan oleh agen penyebabnya. Kemudian edema ini bisa terjadi akibat gangguan patofisiologi paru, ya. Yang ini bisa saja menyertai, umumnya juga menyertai infeksius, peristiwa infeksius. Tapi edema bisa juga timbul akibat gangguan pada sistem kardiovaskulernya. Ya, intinya kalau edema itu maksudnya adalah akumulasi plasma darah di dalam paru-paru, di dalam alveoli. Ya, patogenesisnya bermacam-macam. Ini kita sudah kenal misalnya akibat gangguan jantung sebelah kiri misalnya, atau congestive heart failure ya. Nah, terus itu bisa kongestif yang terjadi akibat gagal jantung. Jadi left heart failure atau right heart failure dan gagal jantung kiri atau kanan itu nanti menentukan daerah mana yang mengalami dampaknya, yang mendapatkan dampaknya. Edema paru itu sering terjadi akibat gagal jantung sebelah kiri, ya sebelah kiri. Jadi sebelah kiri jantung ventrikel kiri itu gagal memompa darah secara normal. Akibatnya darah yang masuk ke ventrikel atrium kiri jantung dari vena pulmonalis itu nggak seluruhnya segera dipompa keluar ke jantung ke seluruh tubuh. Jadi ada yang tertinggal. Kenapa kok nggak optimal mompanya? Ya bisa jadi akibat banyaknya otot jantung yang mati atau infraction. Infrak jantung sebelah kiri mengakibatkan kemampuan kontraksi berkurang. Kontraksi yang berkurang itu mengakibatkan cardiac output. Nah, itu juga berkurang. Cardiac output berkurang itu mengakibatkan darah itu akan tersisa di paru-paru. Darah yang di paru-paru itu mengakibatkan tekanan hidrostatik yang tinggi di kapiler-kapiler di paru-paru. Tekanan hidrostatik tinggi itulah yang mengakibatkan terdorongnya plasma ya yang berada di dalam yang di dalam intravaskuler itu yang merembes keluar ekstravasasi ke luar dari pembuluh darah dan sehingga dia terakumulasi di dalam paru-paru. Ini edema paru ya, dan perjalanannya. Nah, ini ditandai dengan Anda lihat alveoli itu di dalamnya dia terisi oleh cairan edema. Ya, ini ada cairan edema. Yang ini memang kalau dilihat ini posisinya memang kapiler, ini pembuluh darah yang edem ini yang tengah ini. Atau Anda bisa lihat dengan jelas gini. Jadi adanya plasma darah yang menumpuk di alveoli. Jadi di tengah-tengah dari alveoli. Perubahan lain kalau kita amati dari struktur ini kita juga bisa melihat adanya aktivitas dari alveolar macrophage. Ini kita tidak bahas hari ini ya. Saya katakan tadi cukup rumit, cukup dalam. Tapi kemudian sel-sel pneumosit tipe 2-nya juga berproliferasi. Hidrotorak, jadi edema torak. Hidrotorak itu adalah bentuk lanjut dari edema torak. Jadi ketika kemudian edem itu terus berlanjut, timbunan di dalam alveoli, itu kemudian dia bisa merembes ke dalam, masuk ke dalam rongga torak. Akumulasi cairan di dalam rongga torak itu dikenal dengan nama hidrotorak. Yang terakumulasi di sini tidak hanya plasma ya, nanti akan juga darah. Ini gambaran cairan hidrotorak. Jadi kalau hidrotorak ini salah satu penyebabnya selain gangguan hidrostatik, hidrotorak juga bisa terjadi akibat serosis hepatik. Ini gambar ini jelas ini terlihat. Di sini ada hepar yang telah mengalami kerusakan, mengalami serotik. Jadi sebagian besar sel hepatositnya mati diganti jaringan ikat, itu disebut serosis. Karena serosis itu banyak, Anda tahu ya bahwa hepar itu fungsinya membentuk albumin, di mana albumin itu dibentuk oleh sel hepatosit. Albumin itu perannya adalah dia membuat tekanan osmosis pada plasma darah. Bila hepar itu rusak, albumin produksinya menurun, darah kita itu konsistensinya menjadi encer. Jadi kalau encer dia akan cenderung kemudian terakumulasi di ruang interstisial. Ya ini antara lain di dalam torak. Nah, ini disebut hidrotorak.
Kalau istilah silotorak itu adalah terkumpulnya pus, cairan pus di dalam rongga dada. Ini ya, silotorak pada rongga kalsium, rongga dada. Ini penyebabnya juga beragam, bisa infeksi supuratif yang terjadi pada paru maupun pada organ jantung. Hemotorak, nah ini adalah akumulasi darah. Kalau tadi hidro, silo, ini adalah hemotorak. Ini tentunya akibat terjadi bleeding, perdarahan dari sumber organ yang berada di dalam paru-paru, ya. Bisa saja akibat perforasi. Kalau di sapi yang terjadi ya perforasi ya terjadi akibat tusukan benda dari rumen yang menonjol kemudian mengenai jantung. Akibat trauma bisa. Kemudian akibat infeksi atau kemudian kalau pada sapi hemotorak itu juga terjadi dari kasus keracunan itu akibat warfarin. Jadi antikoagulannya habis, tiba-tiba terjadi bleeding. Macam-macam ya. Nah, radang bisa terjadi pada pleura, pembungkus, namanya pleuritis, kausatifnya juga sangat beragam. Jadi kalau pleuritis itu ditandai yang khas yaitu adanya piotorak dan itu mengakibatkan perlekatan antara vas visceral dan vas parietal dari pleura. Dan kita akan melihat biasanya jarang sekali radang itu kemudian terisolasi pada pleura, tetapi juga bisa kemudian sudah menyebar pada paru-paru. Jadi pleuropneumonia itu sudah umum. Jadi ini fibrinus pleuritis ya. Fibrinus pleuritis. Jadi Anda lihat ada jaringan lesi fibrinus yang menutup pada area pleura. Jadi ini mikroskopis. Kita lihat ini pleura, kemudian di antara pars visceral dan parietal ada penumpukan pembentukan jaringan fibrin ya. Jaringan fibrin yang bocor. Dan kalau kita lihat paru-paru di bawahnya ini relatif masih normal, masih baik. Jadi ada imbas sedikit pada bagian tepi dari paru-paru. Ya, ada interstisial sebagian juga mengalami hiperemia dan infiltrasi radang, tetapi yang parah ini terletak pada pleuranya, pembungkus tepi. Kemudian yang terakhir ini pneumonia akibat ya, jamur dan kemudian parasit, sebagian beberapa parasit. Ya, nanti Anda bisa lihat yang lain-lain ini karena bentuk perubahan pH-nya itu kurang lebih sama. Nanti cuma Anda harus mengingat kausa tadi saya katakan kausatif apa, kemudian dia mengakibatkan perubahan seperti apa. Jadi sebenarnya kalau nanti Anda sudah tahu polanya ini nggak akan sulit ya untuk difahami. Sekali lagi tolong untuk difahami. Ini yang terakhir ya radang pada paru-paru. Jadi kalau sifatnya ini tumor ya, kanker pada paru-paru, neoplasia pada tumor. Yang primer itu biasanya original selnya berasal dari epitelial, ya, yang saya katakan di awal tadi. Tetapi kanker di paru-paru itu terjadi merupakan penyebab sekunder. Jadi akibat metastasis dari organ lain, ya. Ini masih banyak. Misalnya kalau hari ini yang diketahui hampir semua kanker apa saja itu dia bisa kemudian nempel pitch pada paru-paru ya, karena sistem sirkulasi paru-paru jantung paru-paru jantung tadi ya. Jadi tipe-tipe yang ini yang diketahui adenokarsinoma, bronchiolar alveolar karsinoma, ini yang epitelial yang primer ya, squamous cell karsinoma. Ini yang primer. Yang Anda tahu kalau adenokarsinoma apa maksudnya? Jadi adenokarsinoma adalah ini yang jelas ini kanker bukan tumor ya, karsinoma. Adeno itu artinya dia berasal dari epitelial yang berfungsi sebagai kelenjar, termasuk kelenjar mami kelenjar apa namanya susu. Jadi kanker payudara itu nama partainya kan adenokarsinoma mami. Jadi adeno adenoma itu artinya dia berasal dari kelenjar epitel yang berfungsi sebagai kelenjar. Itu kelenjar mame itu yang maksudnya gitu ya. Bronchiolo-alveolar karsinoma. Ya, karsinoma ya jelas ini alveolar bisa terjadi pada bronchiolo dan alveolar epitel yang maksudnya. Squamous cell karsinoma. Jadi epitel
dari sel-sel yang sekunder, bisa dari tiroid, dari mamari yang ke sana, dari uterus malignan melanoma, ini dari tumor pada sel melanosit, dan yang lain-lainnya, hemangiosarkoma, yang jinak itu juga banyak, antaranya bronchial papilloma, bronchial gland adenoma, dan seterusnya. Ini adalah oma dan karsinoma. Ini strukturnya ketika paru-paru mengalami neoplastik dari penyebab yang berbeda. Untuk tahu kausatifnya dan seterusnya ya ada pengujian ya. Harus dilakukan uji. Itu sebenarnya kanker apa ya kan gitu ya. Itu harus tes oleh patolog, dilihat di bawah jaringan primernya apa. Ini contohnya metastatik limfoma. Kalau pada unggas itu sering kali terjadi akibat juga limfoma. Jadi infiltrate dari limfoblast yang sangat banyak, terutama terjadi pada kasus penyakit Marek kalau pada unggas. Dan ini metastasis thyroid karsinoma. Jadi ya ini hanya hal-hal yang Anda harus tahu, bahwa intinya apa, di paru-paru itu dia akan rentan mengalami gangguan, mengingat paru-paru itu menerima darah dari semua sistem organ yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, ya pasti meliputi paru-paru. Sehingga misalnya terjadi radang yang sifatnya lokal di organ yang berbeda, itu akan rentan pada awalnya, pada akhirnya itu mengakibatkan radang juga pada paru-paru melalui jalur hematogenus. Itu ya satu hal yang harus dilakukan itu. Kemudian paru-paru juga bisa portal entry terhadap paru-paru bisa masuk melalui aerogenus. Ya, jadi nanti bisa dibedakan. Sebenarnya infeksinya ini jalannya dari aerogenus atau hematogenus, itu nanti kalau Anda berpengalaman bisa tahu. Kita lihat bahwa ternyata lesinya kalau yang aerogenus misalnya itu cenderung lebih banyak dimulai terjadi pada lumen dari sistem salurannya, bronkus maupun bronchiolusnya. Jadi ada bronkiolitis atau bronkiolitis yang beragam tadi jenisnya, dan itu juga sebenarnya nantinya bisa menyebar, tetapi mana yang lebih dominan dulu. Kalau dia hematogenus, maka infeksi sering terjadi pada area interstisial dulu, interstisial dari paru-paru. Jadi di septum interstitialis yang kemudian masuk ke alveoli, dan itu bisa juga menyebar ke sistem saluran, bisa ke bronkus atau bronkiolitis. Nah, itu ya antara lain setelah kita mempelajari berbagai macam itu tadi. Kemudian bentuk respon akan beragam, apakah peradangannya purulen, fibrinus, atau dan yang lain-lain, apakah juga disertai perubahan-perubahan lain, itu semua ditentukan oleh infectious agent yang mengenai. Jadi dari dua kuliah ini saya simpulkan bahwa sistem respirasi adalah salah satu bagian tubuh yang terpenting, di mana dari tiga sistem organ penting yaitu paru-paru, jantung, dan otak, itu adalah merupakan tempat di mana kematian somatis, itu kematian individu itu bisa terjadi akibat kerusakan pada tiga sistem organ ini. Jadi tiga sistem organ yang kemudian dipakai untuk mengkonfirm akhir kematian itu antara lain juga tiga organ ini. Jadi kerusakan yang cukup parah pada jantung, paru-paru, dan sistem saraf itu merupakan penyebab yang final, yang ujung dari satu peristiwa terjadi malfungsi dulu yang lebih parah pasti jangan. Sementara pada organ lain, selama tiga organ ini tidak masih bisa berfungsi normal, orang akan menderita morbidity aja, tapi belum sampai ke tingkat mortality. Contoh pada infeksi COVID-19 atau pada hewan, misalnya infeksi akibat avian influenza. Ya, avian influenza itu banyak mengakibatkan kematian pada unggas khususnya karena ada kegagalan atau kerusakan yang masif pada sistem respirasinya yang terjadi secara akut. Kenapa kejadian itu? Nah, itu nanti ceritanya panjang. Mengapa bisa cepat terjadi kerusakan di parunya? Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, itu nanti ada peristiwa patofisiologi yang berbeda yang nanti Anda akan bisa dalami di suatu tempat, di kesempatan yang berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Besok praktikum ya kelompok ini ya, Resita ya. Besok praktikum paru-paru ini ya, sistem respirasi. Dek, sudah minggu lalu, dokter. Oh, kelewat ya. Kok bisa gitu ya, Resita?
Kok praktikum dulu baru gini apa? Berarti keliru ya? Enggak ya? Tidak, di minggu lalu, Dok. Tapi kan kuliahnya kita kan nggak lewat ya. Jadi artinya memang penataannya yang kurang. Ya, ya oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Dokter. Terima kasih, dokter.